Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin di awal bulan November. 1 November 2021, tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menyesal Tanpa Berubah. Menyesal tanpa berubah. Firman Tuhan terambil dalam Khotbah pasal yang kelima, ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menjadi pribadi tatkala melakukan sebuah kesalahan. Kami mengalami sebuah perubahan demi perubahan yang lebih baik, agar kami tidak menyesal untuk kesekian kalinya di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Menyesal tapi tidak berubah. Silakan sahabat seperjalanan merenung dalam waktu sesaat. Siapakah pribadi yang kita temui, yang kita tahu, yang kita kenal, dia menyesal namun tidak mengalami perubahan dan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Bisa saja itu orang lain atau juga jangan-jangan itu adalah diri kita sendiri. Sahabat seperjalanan, sehingga pada dasarnya bagaimana kita menyesal dan kita melakukan perubahan-perubahan yang semakin baik sebagai anak-anak Tuhan. Siapapun sahabat seperjalanan, engkau suami, engkau istri, engkau orang tua, engkau sebagai anak, engkau sebagai mantu, engkau sebagai mertua, apakah engkau sebagai nenek buat cucu, atau engkau sebagai pegawai, sebagai majikan, sebagai siswa-mahasiswa, atau seorang guru dan dosen, ataupun seluruh bagian-bagian pekerjaan dan jabatan-jabatan lainnya. Sebelum kita berbicara tentang menyesal tanpa berubah, kita melihat apa kerugiannya orang-orang yang mengalami penyesalan namun tidak berubah. Maka penyesalannya menjadi tidak ada gunanya. Karena mengapa? Karena dia akan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Sehingga menyesal tanpa berubah itu sama dengan tidak ada hasil apa-apa. Sahabat seperjalanan, di dalam kasus apa saja kita atau orang lain bisa mengalami penyesalan, namun kita tanpa berubah. Ada kasus saudara-saudara yang memang tidak bisa kemudian mundur kembali. Orang tuanya memberikan nasihat, jangan menikah dengan dia, bibit, bebet, dan bobotnya. Kemudian memang itu tidak memadai. Namun anak ini berkata kepada orang tuanya, cinta bisa merubah segala-galanya. Kalau saya mencintai, saya akan terima dia apa adanya. Namun ternyata setelah menikah sekian lama, baru anak ini kemudian mengatakan, saya menyesal. Mengapa saya tidak mendengarkan akan nasihat orang tua saya yang lebih berpengalaman untuk menilai orang. Dan saat ini penyesalan kami tidak bisa diubah apa-apa. Tidak bisa kembali lagi kepada waktu sebelum menikah. Tidak mungkin juga bercerai sebagai anak-anak Tuhan. Sahabat seperjalanan, itu contoh yang menyesal, tapi keadaan tidak bisa diubah. Yang bisa dilakukan adalah menerima keadaan. Menerima kenyataan yang tidak bisa diubah. Itu satu contoh. Namun ada banyak contoh-contoh yang lain. Ada itu karena kesalahan kita. Kesalahan kita seperti contoh tadi, salah di dalam mencari jodoh. Tidak baik-baik, tidak bergumul dulu dengan Tuhan. Dan pernikahan itu seyogianya adalah sebuah pertanggungjawaban. Pernikahan tidak boleh untuk dua tipe orang. Yang satu adalah anak-anak tidak boleh menikah. Yang kedua, yang kekanak-kanakan, yang tidak bertumbuh, yang tidak matang. Bukan karena dia kaya, ganteng, cantik, dan lain-lainnya. Tapi dia harus punya kepribadian yang cukup memadai untuk menikah. Karena dia akan menjadi pasangan buat istri atau suaminya. Dan dia akan menjadi ayah dan ibu buat anak-anaknya. Di dalam aspek yang lebih luas, Alkitab mengajarkan jangan terburu-buru dengan mulutmu. Jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan. Ada kalimat yang menarik, yaitu jangan terburu-buru. Sebuah tindakan yang terburu-buru memutuskan segala sesuatu tanpa pertimbangan, tanpa hikmat bijaksana, tanpa bertanya kepada orang yang jauh lebih mengenal
kehidupan dan lebih terampil. Lalu kita mengambil sebuah keputusan yang terburu-buru. Yang terjadi adalah penyesalan. Karena sikap terburu-buru, sikap yang tanpa pertimbangan, maka menjadi sulit untuk dipertanggungjawabkan. Sahabat seperjalanan, pelajaran yang kita ambil. Jangan terburu-buru. Jangan meyakini sesuatu yang tanpa pengujian. Yang tanpa kita gumulkan bersama dengan Allah. Di dalam segala aspek. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah salah memilih, salah mengambil keputusan. Apa yang kita harus lakukan? Maka yang terjadi terdahulu tidak mungkin diubah. Namun jangan sampai kemudian terjadi berulang-ulang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan seterusnya. Jangan kita terikat oleh sesuatu masa lalu yang pernah kemudian menjadi sebuah kepahitan. Kita salah langkah, kita salah jalan, kita salah memilih. Mari kita belajar. Penyesalan itu harus diiringi juga dengan kemudian pembelajaran yang semakin baik di dalam segala aspek. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kalimat berikut dalam Pengkhotbah 5 ayat kedua dikatakan, jangan mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Mengapa demikian? Karena engkau harus berkata-kata sedikit, engkau harus perbanyak mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan hikmatnya Tuhan, mendengarkan orang-orang yang sudah mengalami perubahan yang kita perlu dengarkan. Salah satunya adalah orang tua kita, guru kita, dosen kita, konselor kita, mungkin penasehat ekonomi kita. Orang-orang yang sudah melalui dan dia telah mempelajari sekian banyak kesalahan-kesalahan dari orang lain yang sudah dilakukan supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kesempatan, peluang untuk kita memperbaiki senantiasa selalu ada dan terbuka lebar untuk kita selama kita masih ada kehidupan, selama nafas ada di hidung kita, jantung kita masih berdetak, kita bisa merubah segala keadaan yang terjadi menjadi lebih baik. Bagaimana supaya kita menyesal? Yaitu dengan perubahan. Perubahan, kita mau membuka ego diri kita, kita mau terbuka kepada kelemahan kita mau dikoreksi dengan segala kerendahan hati, memperbaiki kesalahan-kesalahan sikap penakut, sikap khawatir, sikap kemudian penasaran, lalu kita mencoba-coba, terburu-buru. Semuanya itu akan menyebabkan, katakanlah, penyesalan. Sesuatu yang terlambat, kita berlama-lama, akhirnya kesempatan diambil orang. Tapi sikap yang terburu-buru, tanpa perhitungan, maka kita pun bisa terjerumus ke dalam jebakan demi jebakan. Sahabat seperjalanan, mari kita bersama-sama merenungkan diri kita masing-masing saat ini. Di dalam saat teduh bersama dengan sahabat seperjalanan. Dan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam Pengkhotbah 5 ayat yang kedua. Ada 2 poin yang kita pelajari. Yang pertama, jangan terburu-buru. Biarlah engkau sedikit perkataanmu. Engkau lebih banyak mendengarkan, katakanlah, hikmat dan kata-kata Tuhan yang menjadi milikmu. Jangan kau berpendapat, jangan kau memutuskan dengan kata-katamu. Tetapi engkau merenung, engkau mempertimbangkan dengan hikmat bijaksana, dengan rendah hati, dengan membuka diri untuk dipengaruhi oleh orang-orang yang berkapasitas menolong engkau. Dan tentunya pertolongan Tuhan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan, menyesal tanpa berubah kita hindari. Mari kita menyesal dan kita melakukan perubahan untuk menjadi orang-orang yang sukses, yang berhasil di dalam segala aspek. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah para sahabat seperjalanan boleh hidupnya diubahkan oleh Allah. Apa yang sudah menjadi penyesalan, kami berjuang untuk merubahnya. Hamba-Mu berdoa, buat yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang mengalami masalah problem Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.